Ex-prison guard. TSA. Why is this happening? Halo semuanya, welcome back. Saya ingatkan kembali bagi yang belum menonton episode-episode sebelumnya, disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar mengerti alur cerita dari film ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal episode selanjutnya. Jika sudah, siapkan cemilan, duduk sejenak, dan selamat menonton. Di episode ke-7 ini, tim Warren yang masih melanjutkan perjalanan telah sampai di daerah Kansas. Kali ini Carver dan Thompson menunggangi sepeda motor, sedangkan anggota yang lain tetap menunggangi mobil yang sama. Melalui saluran radio, mereka mendengarkan Citizen yang sedang memberi penghormatan terakhir kepada Garnet. If you're noticing more despair in my voice than usual today, Charles Garnett, we salute you. Warren yang belum bisa melupakan Garnet hanya berdiam diri dan mengenang saat-saat bersama Garnet. Di tengah perjalanan, mobil mereka mogok karena kehabisan air radiator. Di situ Murphy mencoba berbicara dengan Warren dan meminta Warren untuk bersemangat kembali. Tetapi Warren mengabaikan Murphy. Lalu Thompson dan Carver pergi untuk mencari bantuan yang mungkin saja mereka temukan di depan. Setelah mengambil jalur kiri di persimpangan, Thompson tiba-tiba saja menghentikan laju sepeda motor. Di situ Thompson sempat mengalami keraguan untuk melanjutkan perjalanan bersama tim. Thompson mengajak Carver untuk melanjutkan kehidupan mereka hanya berdua saja. Mendengar hal itu membuat Carver kesal. Carver menolak ajakan Thompson dan meminta untuk kembali bersama tim. Akhirnya Thompson mengikuti keinginan Carver. Sementara itu, tim yang sedang berada di mobil akhirnya memakai sisa persediaan minuman untuk mengisi air radiator. Dan mobil pun berhasil melaju kembali. Namun di persimpangan mereka mengambil arah yang berbeda dengan Thompson dan Carver. Why not? Sedangkan Thompson dan Carver yang sudah berbalik arah harus kembali berhenti karena terlihat ribuan zombie dari kejauhan sudah menutupi jalan. Kembali ke tim Doc, mereka telah sampai di sebuah tempat yang dimana akan diadakan perlombaan menembak di tempat itu. Tidak disangka Doc bertemu kembali dengan penjual senjata yang dulu saat masih berada di Camp Blue Sky. Sketchy McClain. How'd you get way out here? Penjual senjata itulah yang akan mengadakan perlombaan menembak berhadiah utama, senapan M82 Barrett 50 kaliber. Plus, we'll even throw in a few hundred rounds of shells. Mendengar hadiah itu, Tenke tertarik untuk mengikuti perlombaan. Jika Tenke menang, hadiah itu rencananya akan mereka tukarkan dengan kendaraan. Lalu mereka memasuki bar untuk mencari orang yang mau menukarkan mobilnya dengan hadiah utama perlombaan. Di bar itu terlihat Warren yang hanya ingin mabuk, tidak memperdulikan apa yang dilakukan tim. Selanjutnya Doc berusaha untuk menawarkan pertukaran kepada seseorang bernama Foreman yang sedang mabuk. Tetapi Foreman menolak penawaran Doc dan hanya memamerkan kemewahan mobilnya. Setelah ditolak, Doc, Tenki, dan Cassandra meninggalkan bar dan pergi untuk tetap mendaftar perlombaan. Sesaat kemudian, Foreman keluar dari bar karena ingin buang air kecil.
Secara diam-diam Murphy mengikutinya. Sesampainya di belakang gedung, Foreman tertidur karena sedang mabuk berat. Sesegera mungkin Murphy mencuri kunci mobil yang berada di dalam saku Foreman. Namun tiba-tiba saja Foreman terbangun dan menangkap Murphy. Secara tidak sengaja Foreman melihat tubuh Murphy yang penuh dengan luka gigitan. Seketika Foreman mengira bahwa Murphy adalah zombie. Kesempatan itu dipakai Murphy untuk berpura-pura menjadi zombie. Murphy menggigit Foreman, lalu memukulnya dengan batu sehingga Foreman pingsan. Di sisi lain, Doc, Cassandra, dan Tenke terlihat sedang mengantri pendaftaran. Di tempat itu sepertinya Tenke tertarik dengan seorang perempuan yang juga akan mengikuti perlombaan. Di tempat perlombaan, Tenke mengajak perempuan itu berkenalan, tetapi perempuan itu menolaknya. Akhirnya perlombaan pun dimulai. Target sasaran penembakan adalah zombie yang dipancing mengikuti suara mobil ice cream. Para peserta harus menembak zombie yang dipilih oleh juri dari jarak 100 meter. Bagi yang salah sasaran atau tidak kena, akan dianggap gugur. Beralih ke Northern Light, Citizen melihat ribuan zombie yang terbawa arus laut di daerah Kansas. Melalui saluran radio, Citizen memperingatkan orang-orang yang berada di Kansas untuk segera lari. Kearney County area, get the hell out. Kembali ke tim Warren, Murphy yang ingin mencuri mobil dipergoki oleh Foreman dan teman-temannya. Saat Foreman ingin menembak Murphy, Doc dan Cassandra menahan Foreman sehingga beberapa tembakan Foreman mengenai orang-orang yang berada di area itu. Untuk menghentikan Foreman, terpaksa teman Foreman harus menembak Foreman. Orang-orang yang mati terkena peluru Foreman seketika berubah menjadi zombie dan ingin menyerang manusia. Di dalam bar, Warren harus menghadapi bartender yang juga berubah menjadi zombie. Melihat zombie itu, Warren akhirnya tersadar bahwa dia harus merelakan Garnet dan kembali menyelesaikan misi. Warren yang kembali bersemangat menghabisi zombie bartender itu. Sedangkan Doc yang membawa kabur Murphy menyuruh Murphy untuk tetap berada di mobil. Tetapi ketika Doc pergi, Murphy kembali ke mayat Foreman untuk mengambil giginya yang masih tersangkut di leher Foreman. Gigi Murphy itulah yang membuat Foreman tidak menjadi zombie setelah meninggal. Kembali ke perlombaan yang masih tetap berlanjut. Tersisa 2 peserta di babak final, yaitu Tenke dan perempuan tadi. Tiba-tiba saja juri melihat banyak zombie yang tidak terduga bermunculan. Tetapi perlombaan tetap dilanjutkan karena sudah terlanjur mencapai tahap akhir. Targetnya adalah menembak zombie berpakaian pastur. Tenke menembak kepala zombie itu, lalu perempuan itu menempatkan pelurunya di lubang bekas tembakan Tenke. Juri memutuskan tembakan mereka seimbang. Semakin lama zombie yang bermunculan semakin banyak sehingga pengemudi mobil es krim tertangkap zombie dan menjadi santapan mereka. Tenke menembak kepala pengemudi itu sebelum dia berubah menjadi zombie. Akhirnya juri memutuskan pemenangnya adalah Tenke. Sesegera mungkin Tenke mengambil hadiah dan mereka bergegas untuk pergi. Dengan membunuh para zombie, Tenke menemani perempuan itu untuk mencari ayahnya yang tadi sedang menghadang zombie saat perlombaan berlangsung. Tenke menyelamatkan ayah perempuan itu saat hampir tertangkap zombie.
Saat perempuan itu ingin pergi bersama ayahnya, Tenke memberikan hadiah lomba kepada perempuan itu. Sebagai tanda terima kasih, perempuan itu mencium Tenke lalu pergi bersama ayahnya. Di sisi lain, Warren yang sudah kembali bersemangat menghabisi para zombie sendirian. Akhirnya mereka kembali ke mobil dan menunggu Tenke datang. Saat Tenke muncul, tiba-tiba Tenke diserang oleh zombie, tetapi perempuan tadi menyelamatkan Tenke. Akhirnya Tenke berpisah dengan perempuan itu dan pergi meninggalkan tempat itu bersama tim. Sebagai penutup di episode ke-7 ini, Thompson dan Carver yang terpisah dengan tim kembali dikejutkan dengan ribuan zombie yang terlihat dari kejauhan. Di episode 8 ini, dimulai dengan Citizen yang menyiarkan tentang kedatangan jutaan zombie akibat terbawa arus sampai ke Kansas. Into dust headed south from Nebraska into Kansas. Setelah selesai menyiarkan, penglihatan Citizen mulai buram. Lalu dia melihat adanya benda aneh yang jatuh di markasnya sehingga membuat markas bergetar. Saat dia mengecek keluar, pintu gerbang sudah terbuka dan tiba-tiba muncul seseorang memakai pakaian astronot yang sudah berada di dalam jalan masuk. Citizen yang terkejut menodongkan pistol ke orang itu dan meminta orang itu untuk membuka helmnya. Orang itu berkata bahwa dia adalah teman. Citizen yang selama ini kesepian mempercayai orang itu dan menganggap orang itu benar-benar teman. Lalu Citizen membawa orang itu ke ruang operator utama. Di situ Citizen memanggil orang itu dengan nama Yuri. Yuri berkata bahwa dia berasal dari stasiun luar angkasa internasional yang berada di Moskow. Saat keadaan Moskow sudah mulai kacau, dia menaiki sebuah kapsul yang akhirnya mendarat di markas Citizen. Setelah lama bercerita, mereka merayakan pertemanan mereka. Sementara itu, tim Warren yang masih terpisah dengan Thompson dan Carver sudah berada di Nebraska. Di situ mereka mengalami dehidrasi karena kehabisan minuman dan makanan. Tiba-tiba saja mereka melihat sekumpulan zombie dari kejauhan berlari ke arah mereka. Mereka memaksakan diri untuk berlari lalu memasuki sebuah tempat bersama dengan seseorang yang tidak mereka kenal. Tempat yang mereka masuki adalah ruang penyimpanan mayat. Di dalam mereka terlihat sangat lesu karena dehidrasi. Orang yang tidak mereka kenal berkata bahwa zombie itu berjumlah jutaan yang berpindah dari daerah Alberta. Selama mereka bercerita, para zombie yang mengepung mereka semakin bertambah. Sesaat kemudian, terdengar suara yang berasal dari loker penyimpanan mayat. Saat mereka membukanya, salah satu zombie keluar dari loker lalu menyerang Doc, tetapi Warren menembak zombie itu hingga tewas. Mendengar suara tembakan, membuat zombie yang berada di luar semakin ingin masuk. Sesegera mungkin mereka memasuki loker untuk bersembunyi.
Karena di dalam loker terakhir masih menyisakan mayat zombie, terpaksa Warren harus bersembunyi di dalam kantung mayat yang sudah dipersiapkan oleh Murphy. Just trust Murphy. I got to get you to California. Sesaat kemudian zombie pun berhasil memasuki ruangan, tetapi para zombie itu mengabaikan Murphy yang tidak bersembunyi. Dengan santai Murphy berjalan keluar dan meninggalkan tim di ruangan yang penuh zombie. Beralih ke Northern Light, Citizen dan Yuri terlihat sedang menikmati kebersamaan mereka. Tetapi ada kejanggalan yang terjadi. Yuri sering memperhatikan mesin panel. Yuri juga sering menanyakan tentang anjing Citizen yang belum pernah terbangun selama Yuri berada di situ. Melihat kejanggalan itu, Citizen mulai mencurigai Yuri. Lalu Citizen kembali memergoki Yuri yang sedang memperhatikan panel dengan memakai pakaian astronot. Saat Citizen bertanya tentang siapa Yuri sebenarnya, tiba-tiba saja Yuri menyerang Citizen. Sempat terjadi perkelahian, tetapi Citizen berhasil melumpuhkan Yuri. Blink, or I'll blow your brains back to Murmansk. Di ruang operator, Citizen mengikat dan menginterogasi Yuri. Citizen juga menuduh Yuri sudah meracuni anjingnya. Saat penglihatan Citizen mulai buram, Yuri sudah terlepas dari ikatan dan berbalik menangkap Citizen. Lalu Yuri mencekik Citizen dan menyuruh Citizen untuk sadar. Ketika Citizen sudah hampir kehabisan nafas, Citizen baru menyadari bahwa oksigen di dalam ruangan telah habis. Ternyata selama ini Citizen sedang kehilangan kesadaran dan berhalusinasi akibat dari kehabisan nafas. Yuri hanyalah sebuah ilusi yang seolah-olah ingin menyadarkan Citizen yang hampir mati akibat kehabisan oksigen. Seketika Citizen bergegas keluar dengan membawa anjingnya, lalu membuka gerbang dan oksigen pun kembali masuk. Citizen dan anjingnya pun akhirnya selamat dari kematian. Kembali ke tim Warren. Setelah Murphy pergi, tim yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa menunggu para zombie pergi. Tetapi seseorang yang bukan anggota tim tadi tidak tahan berada di dalam loker itu. Dia lebih memilih untuk melawan para zombie sendirian. Doc sudah mencoba melarangnya, tetapi orang itu tetap bersikeras ingin keluar. Sesaat setelah dia membuka pintu loker, zombie yang sudah menunggu memangsa orang itu. Sedangkan di luar, Murphy melihat banyak zombie sudah memenuhi jalan. You don't want to eat me, what do you want? What? Tiba-tiba dia melihat cahaya yang terpantul oleh cermin di suatu tempat. Murphy yang penasaran menuju ke arah cahaya itu berasal. Sesampainya di tempat itu, terlihat zombie laki-laki berada di depan pintu masuk, namun Murphy dengan santai memasuki rumah itu. Di dalam rumah, Murphy bertemu dengan seorang ibu dan anak perempuannya yang belum menjadi zombie. Ibu itu meminta Murphy untuk mencarikan suaminya yang memakai jaket berwarna merah. Sang ibu tidak mengetahui bahwa suaminya sudah menjadi zombie yang sedang berada di depan pintu rumahnya. Tanpa berbicara apa-apa, Murphy mengambil semua makanan dan minuman yang ada di ruangan itu. Lalu Murphy keluar dari rumah dan mempersilahkan masuk sang suami yang sudah menjadi zombie. Untuk sesaat, Murphy sempat berpikir untuk meninggalkan tim. Tetapi pada akhirnya dia kembali ke tempat tim dan mengusir satu zombie yang tersisa di tempat itu. Setelah selamat dari ancaman zombie, mereka berterima kasih kepada Murphy yang telah mendapatkan makanan dan minuman. Tetapi tim tidak mengetahui yang sebenarnya dari mana didapatkannya makanan dan minuman itu. Lalu Murphy mengajak mereka untuk pergi.
Itu tadi episode 7 dan 8 dari film Z Nation Season 1. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob.